Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita belajar dari surat Filipi. Secara khusus saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari sungguh-sungguh memberkati kita. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dan memberkati setiap kami. Biarlah waktu kami adalah waktu yang terbaik yang boleh Kau berikan bagi kami. Terima kasih beri kesempatan pada kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Secara khusus kami belajar dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Tuhan ambil bagian, urapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 nanti kita akan bacakan secara bertahap ayat-ayat ini. Dan tema yang saya bagikan untuk kita baca, untuk kita lihat, untuk kita pikirkan, renungkan adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa tema ini saya ambil? Kita akui dengan jujur, perjalanan kehidupan kekesan kita itu ya adalah sebuah proses dan terus berjalan. Terkadang kalau kita lengah kita bisa jatuh. Karena itu tema ini adalah tema yang menarik untuk kita pikirkan. Betapa tantangan itu ada di depan kita yang bisa menghalangi kita, mempersulit hidup kita. Tapi kita belajar kalau kita punya sikap yang benar yaitu di dalam Tuhan, maka kita dimampukan untuk berdiri teguh. Nah, saudara yang saya kasih, dalam pertandingan, ya ini gambarannya ya, dalam sebuah pertandingan itu diperlukan fokus yang benar. Kalau kita tidak fokus, pikiran kita kesana kemari, ya cara kita bermain pun tidak fokus, maka ini akan mempersulit bahkan membuat kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kekesanan. Nah ini ketika bicara tentang fokus, ini bicara tentang apa yang kita lihat terus menerus sebagai orang-orang percaya. Ada tantangan di depan. Bagaimana kita bisa berfokus? Bagaimana kita memandang akan menentukan hasil dari sebuah perjalanan. Saudaraku, tidak cukup hanya memandang kepada hadiah yang pernah kita kupas dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 atau memandang garis akhir yang sudah kita bahas dalam Filipi pasal 3 ayat 15 sampai 16. Kita juga perlu memperhatikan orang-orang lain yang lebih dahulu sudah bertanding secara benar. Kita bisa lihat nanti dalam Filipi 3 ayat 17 di mana mereka-mereka ini telah memberikan contoh, teladan untuk kita ikuti. Mereka menyediakan penyemangat dikala kita penat. Secara khusus kita lihat Rasul Paulus sebagai contoh teladan yang baik bagi kita. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat ini mengajak kepada kita untuk mengikuti teladan Paulus, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dikatakan perhatikanlah mereka. Ya, perhatikan kata teladan di sini. Kata teladan itu dari kata Yunani, kata tupos. Nah, kata tupos itu memiliki arti tanda bekas pukulan, pola cetakan, atau bisa juga patrun.
Kalau ibu-ibu kepingin belajar menjahit, ada pola biasanya kalau saya amati, koran digunting dalam bentuk gambaran baju yang akan dijahit. Itulah pola atau patrun. Jadi Paulus berkata, ikutilah pola, contoh ya yang sudah diberikan kepada kita. Nah, kita amati ayat tadi, perhatikanlah mereka. Nah, kata perhatikan dari kata skopeo. Kata Yunani skopeo itu berarti diteliti dengan seksama. Jadi tidak sekadar kita melihat, tidak sekedar kita mengamati dalam arti melihat sepintas, namun meneliti dengan seksama. Jadi Paulus meminta agar jemaat Filipi mengikuti pola hidup Paulus. Dan beberapa orang lain yang sudah diteliti saksama bahwa mereka sudah terbukti. Terbukti apa? Terbukti hidup pada tingkatan yang sama tingginya. Nah, sesuai dengan Filipi 3:14. Karena ia adalah seorang peneladanan Tuhan Yesus Kristus yang setia. Jadi kita lihat teliti mereka karena mereka sudah setia kepada Kristus. Nah, saudaraku, jadi Paulus meminta orang-orang Filipi untuk mengikuti teladannya. Tetapi sebelum ini, yaitu kalau kita cermati yang sudah pernah kita bahas dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Ya, Paulus sudah lebih dulu meminta jemaat Filipi untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelaslah bahwa teladan yang tertinggi dan yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Paulus boleh kita jadikan teladan karena dia sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Seperti diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Nah, saudaraku, salah satu tujuan dari kitab suci mencatat kehidupan dari orang-orang saleh atau orang-orang beriman itu adalah supaya kehidupan mereka yang baik dapat kita teladani, dapat kita tiru, dapat kita contohi. Nah, saudaraku, apakah kita selalu berusaha untuk menyelaraskan, untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan yang baik dari tokoh-tokoh yang diungkapkan dalam kitab suci? Atau kita tidak menirunya dengan alasan bahwa mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan kita. Saudaraku, kita juga perlu memperhatikan halangan-halangan yang ada di depan yang bisa membuat kita tersandung menjadi batu sontohan bagi kita. Kewaspadaan itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan. Kita memperhatikan setiap halangan tetapi tidak menjadikannya pusat perhatian. Hanya dilihat supaya tidak terhalang, bukan menjadikannya sebuah tujuan. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 18-19. Di sini kita melihat ada halangan-halangan yang kalau kita cermati bisa menjadi masalah bagi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya bacakan Filipi pasal 3 ayat 18-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudaraku, hal yang amat menarik dalam bacaan Alkitab kita hari ini itu adalah pernyataan Rasul Paulus bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, musuh salib Kristus. Nah, lalu dari bacaan tadi kita mendapatkan ciri-ciri seteru salib Kristus itu. Dan apa ciri-cirinya? Yang pertama kita lihat, Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya mereka tidak memedulikan kehendak Tuhan. Melainkan mereka mementingkan kebutuhan jasmani. Ini spirit hedonisme.
Ya, mereka mengejar kesukaan, kesenangan. Bagi mereka melayani kebutuhan perut itu sama penting dengan melayani Tuhan Allah. Yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Apa maksudnya di sini? Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Artinya yang mereka banggakan itu adalah hal-hal yang memalukan. Yang mereka lakukan itu sangat memalukan. Nggak layak lah sebagai orang-orang Kristen. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Artinya fokus mereka bukanlah kepada hal-hal yang bersifat rohani, melainkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu kalau kita baca tadi bagian terakhir dari Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka itu adalah kebinasaan. Nah saudaraku, rupanya di antara jemaat Filipi terdapat orang-orang yang memberi contoh yang salah, teladan yang salah. Mereka tidak menolak Injil dengan jalan mengandalkan upaya moral dan keagamaan mereka. Tapi sebaliknya mereka meniadakan kuasa Injil dengan menganjurkan kehidupan yang memenuhi nafsu tubuh mereka. Jadi dengan berbuat demikian mereka hidup dikatakan sebagai seteru salib Kristus, sebagai musuh salib Kristus. Karena salib itu adalah simbol kematian diri, simbol kematian dosa. Jadi bukan hanya orang belum percaya yang menganiaya murid Tuhan. Hidup sebagai seteru salib Kristus juga. Banyak orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus pun hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka bertuhankan perut dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi dengan menghalalkan segala macam cara untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Maksudku, jadi dengan berbuat demikian mereka hidup sebagai musuh salib Kristus. Seteru-seteru ini dapat diartikan juga sebagai orang-orang yang mengaku percaya, tetapi mencemarkan Injil dengan cara hidup yang tidak susila dan ajaran-ajaran palsu. Perhatikan ayat tadi, ungkapan yang diungkapkan dalam ayat kita baca tadi, ya dikatakan sambil menangis. Ini adalah istilah untuk kesedihan yang sangat mendalam. Kata yang diterjemahkan menangis di sini dari kata Yunani klaion. Kata klaion ini mengacu kepada ungkapan nyaring kesedihan. Betapa bagaimana perasaan batin Paulus melihat orang-orang Kristen yang seperti ini. Fakta keberadaan guru-guru palsu ini yang merupakan ancaman bagi jemaat Filipi yang dia kasihi membuat hancur hati Rasul Paulus. Ia tidak bersukacita pada orang lain yang ada di dalam kesalahan moral, kesalahan teologis, kesalahan ajaran yang mereka lakukan. Saudaraku, satu kunci kebesaran Paulus itu adalah bahwa dia adalah seorang dengan perasaan yang begitu kuat. Hatinya resah, sedih ketika Injil diputarbalikkan atau ketika orang yang dilayaninya berada dalam kondisi bahaya. Saudaraku, Paulus menangis melihat hal-hal tersebut. Mengapa bisa demikian, saudaraku? Yang pertama, dikatakan tadi, Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya mereka hidup untuk makan. Prioritas tertinggi dalam hidup mereka itu adalah makan, kebutuhan daging saja. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, makan dan minum pun itu harus kita lakukan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya mereka itu tidak siap memikul salib, tidak menjadikan salib sebagai tujuan hidupnya. Mereka mau menerima berkat, menerima mujizat, tapi ketika diperhadapkan pada ujian dan tantangan, secepat kilat ya bersungut-sungut kepada Tuhan, menjadi kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka.
Artinya mereka membanggakan hal-hal yang justru seharusnya membuat mereka itu menjadi malu. Ini bisa menunjuk kepada penekanan kaum Yudaism pada sunat atau kebanggaan Yahudi. Guru-guru palsu ini bangga dengan hal yang terhadapnya mereka seharusnya malu. Guru-guru palsu dalam Perjanjian Baru sering ditandai oleh eksploitasi keuangan dan juga seksual. Sangat memprihatinkan. Yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Air hidup mereka dikatakan tadi adalah kebinasaan. Sebab mereka yang mempraktekkan perbuatan daging. Itu diungkapkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Mereka yang hidup dalam perbuatan daging maka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan mereka adalah perut mereka. Karena mereka menyerahkan diri mereka kepada nafsu kedagingan. Mereka bermegah dalam hal-hal memalukan yang mereka lakukan. Dan pikiran mereka tertuju hanya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Saudara, seringkali kita tidak sedih. Tapi iri hati ketika melihat kehidupan orang-orang yang tidak beres hidupnya. Karena kita menyoroti kehidupan mereka secara jasmani. Kita lihat dari aspek yang nampak di mata, yang bersifat sementara. Belajarlah untuk menyoroti kehidupan mereka secara rohani, khususnya kesudahan hidup mereka. Ini akan membuang semua perasaan iri hati, ya, dan bahkan membuat kita sedih atau prihatin atas nasib mereka. Mari kita lanjut dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita itu adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita melihat Paulus memberitahukan bahwa kita dikatakan tadi adalah warga sorga yang tinggal di dunia ini. Nah, perhatikan kata kewargaan. Dari kata politeoma. Politeoma itu merujuk kepada pola hidup yang dianut oleh seorang warga. Yang dimaksudkan di sini ialah negeri di mana dia menjadi anggota warganya. Orang-orang Kristen dewasa hidup sebagai sekelompok warga surgawi yang tinggal di bumi untuk sementara. Orang-orang Kristen tidak lagi warga dunia ini. Ya, mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi. Karena itu sebuah ajakan, hiduplah sebagai orang asing, tidak terikat dengan dunia ini. Saya punya pengalaman ketika pergi ke Kanada tahun 1995. Yang sederhana yang saya amati, kebiasaan di sana makan roti, ya kan? Lalu kecuali kita minta nasi, memang ada nasi. Tapi pada umumnya kita disajikan roti dengan sajian ala mereka. Dan yang menarik, ketika berjalan di sana, haluannya beda dengan kita. Di sini, haluannya kiri, di sana, kalau dari mata kita kanan. Bayangkan kalau kita ngambil haluan kiri ketika di sana, maka kita ditabrak. Atau naik mobil kita bisa tabrakan. Karena haluan mereka kita ambil. Nah, itu gambaran sederhana. Marilah kita hidup sebagai orang asing. Artinya nilai-nilai surgawi itu mari kita nampakkan. Jangan meniru mereka. Kita cuma mampir sebentar aja di dunia ini. Lalu kita lanjutkan lagi ungkapan dalam ayat 20 tadi. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di sini Paulus sering menggunakan istilah ini. Sabar menunggu. Kata menantikan. Sabar menunggu dalam hubungannya dengan apa? Dengan keempat. Keempat itu kedatangan Kristus kedua kali. Ya, jadi keinginan orang percaya bagi ya
Kedatangan Kristus kedua kalinya itu merupakan salah satu bukti hubungan mereka dengan Kristus dan dorongan untuk hidup seperti Kristus. Harusnya kita demikian. Ketika kita melihat sorga, kita menyadari kita warga sorga, harusnya kita rindukan kapan Tuhan datang. Ya, nah, nilai-nilai ini yang harus kita tanam, bukan semakin melihat dunia yang membawa kita kepada hal yang tidak benar. Lanjut kita lihat lagi, ada kata menantikan dalam ayat tadi ya. Dari situ juga kita menantikan. Nah, kata menantikan dari kata apekdekometa. Ya, apekdekometa itu artinya sangat menantikan. Harusnya itu ya menjadi spirit kita. Adakah kerinduan Paulus untuk keempat ada dalam hati kita? Adakah? Kapan Tuhan Yesus datang? Kemudian kita melihat kata yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Perhatikan kata mengubah dari kata metasekomatizo, ya, metasekamatizo, ya. Kita tahu ada kata yang menonjol ya di sini kata metaskematizo, ya. Jadi kata mengubah ini jadi tubuh kita yang hina ini. Tubuh yang kini menyeliputi keberadaan kita yang hina, sehingga menjadi serupa. Sumorpon dengan tubuh Kristus yang mulia, yaitu tubuh Kristus dalam kemuliaannya. Inilah janji Tuhan. Kelak kalau kita berjumpa dengan Dia, tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Yesus. Kita tidak menderita, tidak ada air mata, tidak ada sakit, segala kematian tidak ada. Tubuh kemuliaan. Nah, kata Yunani untuk mengubah tadi dikatakan metaskematize. Ini mendahului bentuk kata skema dengan preposisi meta di antara. Jadi kata yang diterjemahkan serupa sumorpon itu mendahului bentuk kata morphe dengan preposisi sun, itu dengan. Nah, saudara, kata skema itu mengacu kepada penampilan luar dari seseorang atau benda yang bisa dan memang berubah. Sementara kata morphe itu mengacu pada sifat dasar yang tidak berubah. Jadi ketika Tuhan Yesus kembali, beliau tampil dengan tampilan luar tubuh kita dan sifat pentingnya akan berubah. Nah, ini satu menarik. Jadi kita tahu dikatakan tadi bahwa apabila Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Paulus menempatkan penekanan positif pada keberadaan tubuh orang percaya. Baik di sini dan di sorga. Ini menunjuk secara teologis pada pemuliaan. Nanti kelak kalau kita berjumpa dengan Tuhan, tubuh kita tubuh yang mulia. Sehingga kita mengalami namanya glorification, dimuliakan. Jadi kata mengubah dan kata serupa itu menekankan kesempurnaan perubahan itu. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Saudaraku, Paulus meyakinkan kepada kita bahwa Kristus mampu membuat perubahan dramatis. Ya, bahwa Ia akan melakukannya dengan apa? Dengan pengerahan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Itu dalam Filipi 3:21b dalam versi bahasa Inggris New American Standard Bible. Ini merupakan pernyataan yang dikemas dengan kekuatan pengerahan, diterjemahkan dari bentuk kata Yunani energeian. Dari kata energian muncullah kata energi yang darinya kita mendapatkan kata energi, ya, energeian. Nah, energeia itu bukanlah kekuatan belaka, namun kekuatan yang berbuat, kekuatan yang beroperasi, kekuatan yang bekerja, kekuatan yang bertindak. Dalam versi King James. Jadi kata yang diterjemahkan kuasa dalam Filipi 3:21 adalah bentuk dari istilah Yunaninya dunastai. Dunastai yang darinya kita mendapat kata dinamit. Sebuah ledakan yang kuat. Dinamit itu kecil, mampu menghancurkan bebatuan yang ada di bukit. Ya, yang darinya kita mendapat kata dinamit, sebuah ledakan yang kuat. Itu
kata dunastai. Keadaan jasmani kita kini bersifat sementara saja, sebab kelak kita akan diberikan tubuh surgawi yang mulia. Nah saudaraku, hal apakah yang dapat kita pelajari dalam Filipi 3 ayat 20-21 ini? Dunia bukan tempat abadi bagi kita. Karena itu marilah kita hidup sebagai orang asing. Berarti kita tidak sama dengan dunia. Dengan kata lain, kita harus berani tampil beda. Jangan tiru-tiru cara hidup duniawi. Kesadaran bahwa kita adalah warga negara sorga itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena ini mendasari dan bahkan mengarahkan kehidupan dan tindakan kita sehingga pengaruh keduniawian dengan hawa nafsunya yang membinasakan dapat kita tolak. Saudara, kalau kita memang adalah warga negara sorga, maka tentu tidak pantas bagi kita untuk hidup dengan pikiran yang terus tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Kita memang masih ada di dunia ini, tapi jangan duniawi. Hiduplah sebagai warga negara sorga, bukan dunia ini. Nah saudaraku, hiduplah dalam perspektif mengharapkan kemuliaan tubuh surgawi kita kelak yang terpancar dalam tubuh jasmani kita ini. Pengharapan akan kedatangannya yang akan mengubah kita kepada kemuliaannya akan membuat kita mampu bertahan. Kita akan luput dari pengaruh keduniawian dengan hawa nafsunya yang membinasakan bila kita ingat kedua kebenaran tersebut tadi. Nah, saya mengajak saudara untuk membaca kembali Filipi 3 ayat 21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, menarik untuk membahas bagian ini. Kita lihat kembali untuk lebih fokus kepada Filipi 3:21. Pertama, tubuh kita yang hina ini. Perhatikan. Tubuh kita yang hina ini mengacu pada tubuh fisik kita yang sekarang kita huni. Tubuh yang akan mengalami kemunduran, penyakit, kerusakan, kematian, dan pembusukan. Tubuh ini dikunci oleh apa? Keterbatasan, dibelenggu oleh kelemahan, dikejar oleh rasa sakit, dan ditakdirkan untuk mati. Perhatikan tubuh kita yang hina ini. Yang kedua, diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Nah, saat ini kita masih hidup di dalam tubuh yang hina, tapi kelak pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan memiliki tubuh yang dimuliakan. Seperti tubuh Tuhan Yesus. Nah, tubuh kemuliaannya mengacu kepada tubuh rohani Yesus di sorga. Tubuh mulia Yesus itu adalah prototip dari tubuh rohani yang akan diterima oleh orang-orang yang setia ketika dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, perhatikan kata mengubah dan kata serupa di sini menekankan kesempurnaan perubahan itu. Bisa kita lihat dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 53. Paulus menyatakan hal itu akan terjadi sesaat, sekejap mata diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, pengharapan akan tubuh kemuliaan ini akan mengubah cara berpikir kita dan menyadarkan pada kita bahwa segala sesuatu yang dari dunia ini kelak akan menjadi tidak berharga bagi kita dan kemudian mendorong kita untuk lebih fokus ke depan, yaitu kepada perkara-perkara yang bersifat kekal. Mungkin saudara secara fisik sedang mengalami pergumulan hidup, penderitaan, penyakit yang sedang saudara gumuli dan sudah didoakan secara terus-menerus dengan tidak berhenti. Tapi Tuhan belum menolong saudara. Lihatlah ke depan. Pada saat kita berjumpa, kita akan diubahkan. Berjumpa dengan Tuhan akan diubahkan. Saudaraku, perhatikan kata menaklukkan dalam ayat ini berarti mengatur menurut tingkatan. Sering kali kita gagal untuk mengatur perkara-perkara dalam urutan-urutan yang benar. Sehingga kekuatan kita banyak disia-siakan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Artinya bersifat sementara. Pikiran hanya melulu kepada dunia ini. Ya, dan tidak pada kedatangannya kembali ke dunia ini. Dunia mencoba menarik saudara agar tidak fokus lagi kepada Tuhan. Nah, Paulus mengatakan bahwa aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan.
Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Nah, saudaraku yang saya kasih, yang harus kita terapkan dalam kesementaraan ini, sementara kita hidup ini adalah tetap fokus kepada kedatangannya yang akan mendorong kita untuk membiarkan Tuhan Yesus mengatur hal-hal dalam hidup ini sesuai dengan susunan yang tepat. Hiduplah dengan nilai-nilai kekekalan yang nampak dan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi orang-orang yang bersedia hidup selaras dengan kehendaknya. Berikanlah hatimu kepada hal-hal surgawi, bukan kepada hal-hal duniawi yang sedang lenyap. Berdirilah teguh, tetap kuat. Pikiran kita tetap pada hal perkara-perkara yang di atas. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh menginspirasi kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Kami tetap kuat karena kami sadar dalam kesementaraan ini memang kami tidak luput dari hal-hal yang kadang-kadang membuat kami sedih. Bahwa setiap kami untuk melihat perkara-perkara sorgawi yang bernilai kekal. Bahwa kami untuk memikirkan terus, merenungkan, merindukan kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.